Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Madrasah Lantiga Kota Tasikmalaya. Di sini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu literasi. Jangan salah, literasi bukan hanya sekadar membaca buku tebal, tetapi bisa diartikan secara luas. Bersama saya Latul dan saya Rizka. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Di sini ada Ibu Siti Sadia dan Ibu Rida Alwiyah. Di sini Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, boleh dong. Siapa dulu? Boleh. Bu Rida dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Siti Sadia, SPDI. Alhamdulillah di Mantiga Kota Tasikmalaya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam dan juga kepala perpustakaan serta barang-barang Bu Rida di pegiat literasi gitu. Mungkin ya segitu dulu ya. Semoga Bu Rida. Baik, perkenalkan nama saya Rida Alwiyah. Di sini saya sebagai guru dari mata pelajaran sejarah dan juga sebagai pembina ekskul literasi. Di sini kita bakal kupas tuntas perjalanan literasi di madrasah kita ya, Bu. Oke, siap. Nah, kita mau langsung aja nih mulai, Bu, bertanya. Menurut Ibu bisa nggak, Bu, ceritakan bagaimana awal mula program literasi terbentuk di madrasah kita? Ke siapa nih nanyanya nih? Ke Ibu Dia. Oke, siap. Apa ya awal mula program ini terbentuk? Mungkin awalnya dari kebutuhan ya. Ratu sama Rizka, terima kasih dulu sebelumnya udah berkenan untuk membimbing ataupun menjadikan host di kegiatan ini, di podcast ini. Ya tadi literasi itu kebutuhan kita karena sebagai umat Islam gitu ya, bahwa kita kan tahu ya kalau misalkan ayat pertama yang turun itu Iqra, membaca gitu kan ya. Nah yang seharusnya jadi membaca itu bagian daripada budaya umat Islam sebenarnya, tapi ternyata gitu kan ya itu jauh panggang dari api ya. Karena kalau dilihat dari skor PISA itu kalau kita tahu bahwa salah satu alat pengukur untuk ngelihat secerdas apa sih gitu kan ya penduduk di sebuah negeri gitu kan. Indonesia itu ikutan tes PISA dan skornya itu sangat rendah banget. Dia itu ranking 70 dari 80 negara yang ikut. Kan luar biasa ya, di bawah banget gitu kan. Terus kalau di ASEAN juga Neng ya, kita itu ranking kelima loh. Di bawah yang pertama itu Singapura, kemudian Brunei Darussalam, dan ketiganya itu Malaysia, keempatnya itu ada Thailand. Nah kelimanya Indonesia, bayangin ya. Indonesia yang negara yang paling besar di Asia Tenggara itu literasinya tuh di bawah Thailand gitu kan ya. Itu miris banget. Makanya Ibu mungkin sebagai kepala perpustakaan yang memang leading sektornya di literasi gitu merasa memiliki tanggung jawab gitu kan ya untuk gimana sih caranya pertama mengoptimalkan fungsi perpustakaan sama meningkatkan minat baca gitu kayak gitu nih latar belakangnya. Kemudian juga di Tasik juga kegiatan literasinya cukup bagus ya. Ada sebuah organisasi literasi yang namanya Koliterat yang membawahi Gerlip, Gelimas, kemudian Formalista kayak gitu ya. Yang mana membuat sebuah program yaitu antologi buku. Awalnya di situ sih. Jadi kita ikutan lah partisipasi di program itu. Jadi dari embrionya dari sana kesini, maka kita bikinlah secara formal ekskul literasi gitu teh. Oh, gitu ya awal mulanya. Iya. Nah terus Apa yang menjadi inspirasi Ibu dalam membangun kegiatan literasi ini? Oke. Inspirasinya tadi ya dari faktor kebutuhan, kemudian karena emang kondisi real literasi, jangankan kita ngomongin madrasah siklus kecil ya, ngomongin di Indonesia aja sudah sangat down gitu kan. Jadi kita kan ngerasa terpanggil gitu ya, untuk apa sih yang bisa kita berikan buat masyarakat, buat anak-anak. Kalau Ibu ya, Ibu sebagai guru di sini, kemudian harus dong kita punya kontribusi
terlebih kita dalam hidup kan harus memiliki masterpiece ya. Iya. Apa sih karya kita yang bisa kita persembahkan gitu kan buat bangsa, apalagi mungkin kalau ngomongin nanti dimensi yang lebih lanjut kan akhirat gitu ya. Jadi kepikiran kan masterpiece kita apa, terus kita sebagai apa ya, saya sebagai kepala perpustakaan, saya berarti harus berkontribusi di literasi gitu. Jadi itulah inspirasinya ya, saya pengen punya masterpiece dalam hidup gitu, manfaat buat yang lain yang ibu bisa seperti itu. Nah kemudian ibu juga kan ikutan di Tasik juga ikutan Gumelis ya, guru menulis, forum guru menulis, kemudian forum lingkar pena juga. Jadi itu kita banyak diskus sama teman-teman yang lain hingga maka ya udah bikin aja eskul literasi kayak gitu. Oh itu ya, ternyata banyak banget ya inspirasi yang membuat ibu banyak, sangat bersemangat ya, ya benar banget mengadakan eskul literasi ya, di sekolah kita. Jadi luar biasa itu yang menjadi faktor pendorong sehingga ibu kemudian berdiskusi sama Bu Rida, Bu mau nggak bantu gitu kan, kita di sini kita bikin eskul literasi. Oh ya mau Bu, alhamdulillah kan kalau kita sama yang muda-muda itu siap gitu. Oke Ibu, nah menurut Ibu seberapa penting sih literasi apalagi teruntuknya pada siswa yang sedang belajar gitu untuk meningkatkan nilai akademik, dan apa sih penting literasi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pertanyaan yang penting ya, ini yang sangat bagus sekali karena kita mungkin kalau untuk mendengar kata literasi itu sangat sering ya sehari-hari apalagi di sekolah kayak gitu kan. Tapi tidak semua memahami apa itu literasi kayak gitu. Nah, selama ini kan kita taunya literasi masalah membaca buku ya, Bu, menulis gitu. Tapi ternyata ya literasi itu nggak sebatas membaca aja, tidak sebatas menulis. Tadi juga sama Rizka ya, kata Rizka membaca buku literasi nggak cuma membaca buku tebal gitu, tapi memang artinya tuh sangat luas banget. Pada intinya literasi itu adalah proses memahami gitu kan, memahami segala sesuatu. Kayak misalkan kita contoh aja ketika Malaikat Jibril ya datang pertama kali untuk membisah Rasulullah ya di Gua Hiro itu kan dengan lima ayat ya. Pertama itu Iqra, kemudian Rasulullah kan bingung ya, Rasul nggak bisa baca tulis gitu kan, umi, terus disuruh baca, terus emang harus baca apa gitu kan ya. Nah di sini kita bisa memahami bahwa Iqra itu artinya membaca, tapi ternyata tidak selalu kita artikan membaca secara literal, baca buku atau baca kitab gitu kan. Tapi di sini juga bisa membaca keadaan gitu kan. Karena Rasulullah lagi galau tuh sampai kayak berkontemplasi di Gua Hiro karena galau. Rasulullah itu galau karena proses dia itu membaca lingkungan pada saat itu yang bobrok banget nih kondisi masyarakat kayak gitu. Dan gak jahiliyah gitu kan, dengan seperti ini Rasulullah kan nggak nyaman tuh, itu proses membaca gitu, memahami masyarakat kondisi sosial kayak gimana gitu kan. Nah kemudian kita kontekstualisasikan dengan kehidupan kita. Kalau misalkan kita pahami bahwa literasi itu adalah memahami, coba dalam hal apa sih kita tidak memahami sesuatu? Kan nggak mungkin kan, dalam setiap kehidupan kita tuh butuh memahami sesuatu gitu kan, memahami fungsi peranan hidup kita, memahami kondisi sekolah gitu kan, memahami bagaimana diri kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana bangsa kita gitu kan. Jadi itu memang sangat luas literasi itu. Jadi penting banget gitu. Kalau kita kurang literasi, kurang membaca, otomatis kan kita wawasannya akan sempit ya. Bahkan mungkin kalau kalian aja sekarang jadi host ya, butuhkan kosakata yang kaya untuk bisa menjabarkan apa yang ada di dalam pikiran. Benar nggak sih? Benar ya, benar. Kalau kalian nggak membaca, itu akan sangat sempit banget, kosakatanya akan sedikit gitu. Jadi dampak daripada membaca itu sangat luas sekali. Salah satunya itu adalah kemampuan komunikasi juga gitu. Makanya kan kalian juga di eskul literasi ya. Kita ini nih udah kita belajar buat jadi host podcast gitu kan ya. Supaya apa? Supaya selain kalian bisa memahami konteks bacaan gitu kan, ini bacaannya apa itu dipahami, kemudian kita melatih komunikasi, public speaking seperti itu teh. Jadi kalau misalkannya kita nggak mau membaca, nggak mau memahami, otomatis kita itu akan apa sih ya, kayak pohon bonsai tahu.
tahu ya. Ya, kecil kan nggak gede-gede gitu kan ya. Nah manusia juga gitu, kalau nggak membaca, nggak memahami, dia nggak akan berkembang kayak pohon bonsai. Oh gitu, jadi menurut Ibu literasi itu sangat penting sekali ya? Penting banget. Ya. Nah, selama Ibu membimbing program di sekolah kita, program literasi, ada gak sih Bu tantangan yang menurut Ibu sangat menghambat terhadap ekskul literasi ini? Tantangannya luar biasa ya Bu Rida, bahkan mungkin ya kita jangankan ke siswa, guru aja sama. Pertama tantangannya itu adalah minat baca yang sangat rendah banget ya Bu ya. Itu kalau dari zaman Ibu kan nggak ada gadget tuh ya, tahun berapa itu, tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal ya, remaja itu. Jadi kita nggak ada gadget, hiburan kita adalah membaca. Jadi membaca itu sesuatu yang emang kita itu kebutuhan banget, kita itu healingnya itu dengan membaca. Kalau sekarang kan beda ya, coba sekarang kalian lebih banyak waktu sama apa? TikTok, HP kan, gitu kan, gadget gitu kan ya. Sosial kita kan betah untuk scrolling IG segala macam kan, bisa berjam-jam gitu kan, atau karena YouTube itu nonton segala macam, nggak kerasa waktu. Tapi coba kalau dibandingin sama waktu membaca, banyakan HP, banyakan membaca. HP. Banyakan HP gitu kan ya. Ini tantangannya, jadi minat kita ya teralihkan dari baca ke HP gitu kan ya. Kalau Ibu ya terakhir, kalau kalian kan memang lahir di generasi yang sudah internet udah maju, gadget sudah maju ya, generasi Z ya. Jadi memang itu tantangannya ya, cenderung ke media sosial atau ke gadget kayak gitu. Yang kedua itu adalah minat berorganisasi sendiri emang rendah kayak gitu. Tapi justru itu yang menjadikan motivasi ya Ratu sama Rizka, motivasi Ibu sama Bu Rida, gimana kita sebisanya untuk meningkatkan kembali minat baca di tengah-tengah siswa seperti itu. Oh iya. Gimana sih respon para siswa selama ini tentang kegiatan literasi ini? Masih ke Ibu ya? Ya, masih ke Ibu. Oke. Responnya variatif ya. Ada yang sangat antusias gitu kan, kalau kita bikin buku yuk Bu, anak-anak kita bikin buku, gimana Bu, nggak bisa, ya udah coba aja dulu gitu kan, kita coba, terus kita juga bantu editing, mereka dapat karya, seneng kan ya? Akhirnya mereka nanya, Ibu kapan kita ngumpul lagi, Ibu kapan kita bikin buku lagi gitu kan, antusias ya. Ada juga yang nggak respon gitu kan ya, kita mau ini rekrut komunitas literasi, ada nggak respon, tapi nggak apa-apa, udah komitmen dari awal Ibu sama Bu Rida bahwa kita nggak ngelihat jumlah gitu kan ya, kita berapapun yang bisa kita jaring itu yang kita maksimalkan kayak gitu. Bisa jadi yang dari sedikit ini menjadi ragi ya, yang bisa memberikan mematangkan kalau kita di tape ya. Raginya kan cuma seupil segini gitu kan ya, tapi dari ragi yang sedikit itu bisa mematangkan tape itu gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi sedikit tapi kita maksimalkan untuk pembedaan yang sedikit itu, mudah-mudahan dari yang sedikit bisa mewarnai yang banyak seperti itu. Nah, Ibu punya gak sih tips secara khusus atau supaya siswa itu lebih senang membaca dan lebih senang tertarik dengan buku ya Ibu? Oke. Kalau di perpustakaan itu kita pertama itu menyiapkan tempat yang kondusif, yang apa sih Bu? Ngomongnya susah banget itu. Representatif gitu kan. Nah, jadi perpustakaan harus bersih, harus rapi kayak gitu. Terus juga kita dengan friendly lah sama anak-anak gitu kan, walaupun emang banyak ngeberantakin ya, tapi kita nggak sampai gimana, enggak lah gitu kan ya. Anak-anak kita nggak harapin harus benar-benar taat patuh di perpustakaan gitu. Istilah kata ya, kalau anak-anak mau aja datang ke perpustakaan itu udah luar biasa, walaupun misalkan di sana nggak selalu baca, ada juga yang numpang ngobrol atau numpang tidur, it's okay gitu kan. Yang penting perpustakaan itu tetap ada yang ngunjungin lah gitu. Kemudian kedua, kita riset kan apa sih hobinya anak-anak, baca buku apa sih yang memang anak itu gemar gitu kan.
oh anak-anak sukanya novel Bu. Novel. Nah, kalau buku-buku serius kan males gitu guys. Kalau novel kan satu novel tebal misalkan seperti ini ya sehari 2 hari selesai gitu kan. Tapi kalau misalkannya kayak yang serius-serius itu kan rada malesnya anak-anak teh. Jadi kalau emang karena apa sih namanya sukanya itu ya kita adainnya itu gitu kan ya. Termasuk ya kita kerjasama dengan instansi yang lain, perpustakaan yang lain kayak gitu teh. Oh, Jadi anak-anak kemauannya dipenuhi ya senang gitu. Terus di eskul juga nanti kalau masalah ke eskulan yang teknis ke eskulan sana sama Bu Rida ya. Yes. Karena Bu Rida emang di dalamnya kecimpung di sana. Kalau Ibu kan secara umum gitu, secara makro gitu kan, seperti itu. Nah, terima kasih. Dan sekarang pertanyaan untuk Ibu Rida. Program apa saja sih yang menonjol, yang paling menonjol di madrasah kita? Oh iya, ya. Kalau berbicara tentang program itu sebetulnya masih tentang membaca, menulis. Nah, biasanya kalau di program literasi gitu yang sampai sekarang itu masih terlaksana, rutin membaca buku 2 minggu 1 kali atau bedah buku. Jadi siswa itu disuruh untuk memiliki target 1 buku itu selama 2 minggu itu harus beres, dan nanti dipaparkan tentang isinya, halamannya, penulisnya, apa isi yang bisa diambil dari manfaat bukunya. Nah, nanti dipaparkan ke teman-temannya, saling berdiskusi, dan itu pun merupakan salah satu tidak hanya tentang membaca saja, tapi berbicara apa itu public speaking gitu, berbicara di depan umum dan kepada teman-teman. Nah, selain itu di Eskul Literasi juga ada perpustakaan keliling yang selalu berkunjung ke sekolah ya Bu. Setiap 1 bulan sekali. Ya. Nah, kalian juga kan suka lihat kan, Ya. perpustakaan kemarin juga ada kan. Ada. Nah, di sana juga banyak variasi bukunya agar siswa-siswi seperti yang tadi Ibu Siti Sadia katakan tidak bosan gitu, tidak jenuh dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi setiap itu ada buku-buku baru untuk dibaca. Nah, selain itu kita juga tidak hanya membaca buku, kita juga ada review film. Misalkan film tentang pendidikan, film yang memberikan motivasi, film yang memberikan arahan dan untuk kehidupan. Nah, kita juga di review film itu. Nobar ya, Bu? Iya, nobar bareng-bareng. Diskusi nanti akhirnya bagaimana sih film itu buat kita semua gitu dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga di Ekskul Literasi itu salah satunya kalian dituntut untuk bisa gitu berbicara di depan umum, public speaking gitu kan. Salah satunya Ratu sama Rizka. Yang lain juga sama Nanti gitu. giliran ya jadi Iya, dewasa. nanti juga giliran gitu. Nah, selain itu kita juga pernah gitu melakukan kunjungan ke perpustakaan, outing class ke perpustakaan Bank Indonesia. Bisa dilihat juga di Instagramnya Bank Indonesia, perpustakaannya ada kan? Ada. Postingan dari sekolah kita berkunjung ke sana untuk membaca buku dan bedah buku di sana. Nah, mungkin program-programnya ya seperti itu, di mana kita itu mengasah bagaimana agar siswa-siswi MAN 3 Kota Tasikmalaya bisa berpikir kritis, tidak hanya tentang membaca saja. Ada menulis contohnya, ada juga siswa dari kami yang sudah menulis ya novel banyak itu di Ada on progress ya novelnya. Ditunggu aja nanti launchingnya. Iya, menulis novel nanti tunggu. Kemarin juga ada yang juara ya. Iya, ada yang juara podcast juga juga di sini yang juara menulis Ya, surat. kemarin juga menulis surat. Nah, itu menjadi salah satu gitu program di mana kita itu ingin meningkatkan dari daya baca dan juga prestasi dari MAN 3 Kota Tasikmalaya. Oh. Nah, Ibu bisa gak sih ceritakan apa proyek yang unggulan yang paling unggul gitu yang sudah dilaksanakan, misalnya program baca bersama atau diskusi buku? Ya, yang seperti tadi dikatakan, mungkin untuk proyeknya kita sudah melakukan diskusi buku, kita sudah melakukan outing class, terus ada juga ya Bu, Kita mau debating ya? Ya, ada debating juga. Debating. Kita Kan juga depan ya debating ya. Yes, siap. Oke. Temanya udah tahu belum? Belum. Belum ya? Belum di-share ya? Tadi grup nanti ada tentang apa Bu? tentang Pendidikan seks. pendidikan seks itu temanya, pendidikan seks bagi remaja. Nanti kalian sudah dibagikan kelompok kemarin ya. Ya. Ada yang pro dan kontra gitu. Jadi tinggal nanti cari aja berita-berita tentang pendidikan seks untuk remaja, sesuai dengan nanti apakah kelompok pro atau kontra. Jadi perspektif kalian itu lihat itu ya pro atau kontranya. Nanti kita diaduin. Ya. Nanti Senin depan ya. Senin depan. Biar rame aja, biar kalian bisa berpikir kritis Nah, gitu. kritis gitu tentang pendidikan seks itu seperti apa di sekolah itu. Makanya
butuh riset dulu, Riset, buku gitu ya? kan, membaca dulu sama Membaca kan, itu dulu. juga dari debating itu kan membaca dulu gitu. Ada juga kan ensiklopedia gitu yang hasil dari tahun-tahun sebelumnya ya Bu ya, buku berisi tentang puisi-puisi gitu kan. Nah itu juga salah satu project gitu nanti di ekskul literasi gitu, ada buku yang berisi tentang ada puisi, ada apa, cerita cerpen gitu, cerita Dan mading, Bu. dan Oh, mading juga kita ya, lagi bikin mading. kita juga Mading. lagi bikin mading gitu tentang yang bulan suci kita sedang apa, Maulid rayakan Nabi lah ya, Maulid Maulid Nabi. Nabi. Nah itu. Gimana sih peran ekskul literasi dalam mendukung pengembangan keterampilan siswa? Untuk mendukung keterampilan siswa itu pasti sangat mendukung, karena kita itu ingin gitu siswa-siswi di Man 3 Kota Tasikmalaya tidak hanya anggota dari ekskul literasi gemar gitu membaca buku gitu, maksimal gitu rutin membaca buku selama 10 menit atau 15 menit gitu di sekolah. Nah itu pun menjadikan agar gitu mereka itu bisa terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga akan memberikan ilmu yang lebih luas tadi kata Rizka gitu kan. Ya Bu. Nah, Ibu punya gak harapan yang Ibu simpan untuk perkembangan program literasi di madrasah kita? Harapannya mungkin agar siswa-siswi Man 3 Kota Tasikmalaya itu lebih inovasi lagi gitu kan. Kalau misalkan sudah membaca buku banyak, pasti mereka memiliki banyak pengetahuan yang luas, sehingga memberikan inovasi-inovasi yang lebih kreatif gitu kan, tidak hanya monoton gitu tentang itu saja. Nah jadi harapannya lebih dikembangkan lagi gitu tentang literasinya, agar bisa memberikan inovasi-inovasi yang lebih luas, yang ya. lebih luas bagi Man 3 Kota Tasikmalaya gitu. Oke, mungkin kalau dari Ibu ya ada harapannya itu bahwa kita baik siswa maupun guru ya, karena guru juga penting banget gitu, apalagi guru yang mana kita itu kayak semacam pohon yang ingin menghasilkan buah gitu kan, buah untuk seorang guru kan gimana siswanya bisa maju ya, bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan memang tujuan pembelajaran kita gitu kan. Nah otomatis kalau si pohon itu pengen mendapatkan buah yang terbaik, si pohon itu harus dipupuk, harus disiram gitu kan ya. Kalau kita kalau sekan pohon kurang dipupuk dan sama kurang disiram, otomatis kan buahnya itu tidak maksimal ya, Ratu sama Rizka. Otomatis kan itu harus, nah guru itu sama seperti pohon itu. Jadi guru dipupuk dan disiramnya itu dengan apa? Dengan belajar kembali gitu kan ya. Salah satunya melalui apa? Melalui membaca gitu kan. Jadi kita harapannya itu sadar literasi, nggak cuman di siswa aja tapi di guru juga gitu kan ya, seperti itu. Udah gitu kalau misalkan memang itu tantangannya besar ya, salah satunya tadi bahwa kita lebih tertarik ke gadget, tapi kalau kita memiliki kesadaran ini urgent loh gitu kan ya, literasi itu urgent loh, terus kemudian literasi itu perintah Allah loh gitu kan ya. Itu harusnya mah menjadi kesadaran yang mendalam buat kita gitu, apalagi kalau misalkan kita ngelihat zaman keemasan Islam ya, zaman Daulah Bani Abbasiyah kayak gitu kan ya, kemudian Turki Utsmani yang banyak sekali penemuan dari kalangan cendekiawan ya, sama ilmuwan gitu kan, itu nggak terlepas daripada literasi gitu kan ya. Gimana para pencari hadis itu untuk mencari hadis satu aja sampai berbulan-bulan gitu kan ya, itu kan dari gemar membaca awalnya kayak gitu. Nah dari gemar membaca, dari literasi ini maka muncullah gitu kan ya ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini kan ilmunya tetap kita amalkan seperti itu, dan jadi jariah yang sangat luar biasa gitu. Nah kita kalau misalkan yang balik lagi ke flashback ke masa lalu kejayaan Islam, harusnya itu bisa menjadi sebuah kesadaran, yuk paksakan maca gitu kan ya, meskipun misalkan satu hari satu lembar lah, ribu, nah satu hari satu lembar gitu. Atau misalkan minimal sebulan teh satu buku kan lumayan, 1 tahun 12 buku, jangan sampai lolos aja gitu nggak ada buku yang kita baca. Ada saya masukkan novel misalkan, ya nggak apa-apa novel dibaca, yang penting mah novelnya yang bagus, yang membangun jiwa kayak gitu, it's okay, nggak masalah gitu. Ternyata banyak ya yang Ibu simpan, harapan yang Ibu simpan di ekskul literasi ini, banyak harapan yang ingin terwujud. Iya, dan ekskul literasi hanya sebatas corong ya, Ratu sama Rizka.
corong aja, ibarat kata yang namanya corong kan untuk apa sih namanya menyampaikan gitu kan ya, misi pada dasarnya kita juga sasarannya enggak ke anggota aja, tapi seluruh tadi yang udah Ibu sampaikan bahwa seluruh siswa Siman 3 bahkan guru-gurunya juga sama gitu kan, biar kita menjadi generasi yang literat kayak gitu, termasuk nanti juga Ratu sama Rizka ya, jangan lupa ya membaca. Iya. Dan siap. nanti harus punya karya. Amin. Nah, Bu Dia, gimana sih cara madrasah kita lebih berkolaborasi dengan pihak luar seperti perpustakaan atau komunitas Konsultasi. Oke. Nah, kita alhamdulillah ya kalau untuk kolaborasi berjalan dengan baik gitu kan ya, karena memang hari ini Bu, kalau kita tanpa kolaborasi itu akan sangat sulit gitu kan. Jadi kalau dengan kolaborasi, apa yang nggak kita miliki bisa ketutup sih sama yang lain gitu kan ya. Kemudian kita juga bisa sharing sama yang lain. Kita collab itu pertama dengan perpustakaan kota, ya, perpustakaan kota Tasikmalaya dengan Pusling. Kemudian ada program-program apa kita suka diinformasikan gitu kan ya. Kemudian perpustakaan Bank Indonesia. Terus kita perpustakaan diskusi Jawa Barat ya, perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Barat, kita juga ke sana ada kolaborasi juga gitu kan, dan alhamdulillah gitu kan ya, kalau kita kolaborasi seperti itu kita dapat layanan-layanan dari mereka gitu kan, kayak Pusling, kayak Bukloan, kemudian kita juga kemarin ikut perlombaan dari program yang diselenggarakan oleh mereka kayak gitu. Jadi emang memiliki impact yang sangat luar biasa sekali dari kolaborasi. Nah, Ibu, di sini aku mau minta pesan apa aja sih yang ingin disampaikan kepada para siswa untuk terus mencintai literasi, dimulai dari Ibu Dia lalu ke Ibu Rida. Oke, makasih Teteh Ratu sama Teteh Rizka. Apa sih pesannya ya dari Ibu, bahwa balik lagi ke pohon gitu kan ya, karena memang Allah juga mengasosiasikan atau menganalogikan manusia itu seperti pohon gitu kan ya. Kalau seorang mukmin seperti pohon yang tokor, kemudian berdaun rindang, berbuah manis gitu kan. Kalau yang bukan orang mukmin itu seperti rumput yang dia itu gersang dan dia berbuah pahit gitu kan ya. Nah, Ibu juga analogikan seperti pohon ya, bahwa manusia itu kalau pohon kalau nggak bertumbuh dia akan mati gitu kan ya. Manusia juga sama, kalau manusia nggak bertumbuh maka dia itu akan mati, dalam tanda petik ya matinya gitu. Nah, manusia bertumbuh dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan wawasan. Jadi jangan puas dengan pencapaian kita hari ini, kita harus tetap memiliki keinginan untuk tetap maju, untuk tetap berkembang dan mengamalkan apa yang udah Rasulullah amanahkan ke kita, bahwa mencari ilmu itu dari buayan sampai dia lahat. Seperti itu. Mungkin Bu Rida? Mungkin dari Ibu untuk pesan literasi gitu, kita itu tidak boleh, jangan sampai gitu tidak membaca gitu kan. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan gitu kan, Iqra. Nah, dengan literasi hidup kita tidak akan pernah sia-sia gitu, hidup kita akan lebih berwarna, dimana dari belajar dari kecil sampai sekarang juga kan kita itu belajar, dan salah satunya berliterasi, tidak hanya membaca tapi berliterasi dari kehidupan juga gitu kan. Nah, sama yang dikatakan dengan Bu Siti, kita itu jangan pernah merasa puas agar kita bisa terus berkembang. Ya. Nah, Ibu, terima kasih banyak kepada Ibu Rida dan Ibu Dia atas waktu dan penjelasan yang sangat inspiratif ya. Semoga program literasi di madrasah kita terus berkembang, dan mungkin ada pesan itu kalau kita memiliki ilmu harus diamalkan ya, Bu. Benar sekali. Dan kepada para pendengar, jangan lupa untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan literasi Jangan lupa subreknya. dan tetap semangat Dalam membaca serta menulis. Oke. Oke, mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye bye.